Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihana dari 3 Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang formulasi tablet hisap ekstra etanolik daun kemangi atau Ocinum sancum L dengan variasi pemanis manitol dan laktosa. Ini adalah jurnal yang saya ambil. Tujuannya dari penelitian ini untuk mengetahui variasi pemanis manitol dan laktosa dari formulasi tablet hisap ekstrak daun kemangi terhadap sifat fisik dan tingkat penerimaan rasa konsumen. Metode penelitian. Yang pertama, bahan yang digunakan adalah daun kemangi, etanol 70%, apisel pH 101, manitol, laktosa, amilumannihot, aquades, dan magnesium stearat, silika gel F245, butanol, asam asetat, glasial, quercetin, dan amonia. Alat yang digunakan adalah oven, blender, bejana maserasi, water bath, neraca elektrik, kompor listrik, moisture balance, seperangkat alat uji daya lekat, piskometer stopwatch digital, ayakan nomor 16, 18, dan 13 mesh, pengukur waktu alir dan sudut diam, volumeter, mesin cetak tablet single punch, hardness tester, friabilator, bejana kromatografi, lampu UV 254 nm dan 366 nm, alat-alat gelas atau Virex. Cara kerjanya, pembuatan ekstrak dilakukan dengan metode maserasi. Dari jumlah serbuk 1 kg, serbuk daun kemangi sebanyak 500 mg dimasukkan dalam bejana maserasi, kemudian direndam dengan 3,75 liter etanol 70% selama 3 hari, maka diperoleh maserat 1. Kemudian disaring dan ampas direndam kembali dengan 1,2 liter etanol 70% selama 2 hari hingga diperoleh maserat 2. Maserat 1 dan 2 dicampur dan disimpan dalam wadah tertutup. Maserat kemudian dipekatkan dengan water bath suhu 50 derajat Celcius. Proses penguapan dilakukan hingga diperoleh ekstrak kental, kemudian dihitung rendemennya. Cara menghitung rendemen yaitu bobot ekstrak kental per bobot serbuk simplisia dikali 100%. Ini adalah hasil dan pembahasan, bisa dilihat dari tabel 3. Di sini ada sifat granul dan formula F1, 2, 3, 4, dan 5. Pada kecepatan alir, saya akan menjelaskan. Kecepatan alir granul sangat berpengaruh pada proses pengempaan. Kecepatan alir ideal untuk 100 gram granul dibutuhkan tidak lebih dari 10 detik. Menurut Foodholy, semua granul memiliki kecepatan alir sesuai persyaratan. Kecepatan alir dipengaruhi oleh densitas granul. Yang kedua adalah sudut diam. Granul yang baik apabila sudut diam yang terbentuk 25 derajat sampai 45 derajat. Sudut diam yang paling kecil adalah formula 2, yaitu 5,32 derajat kurang lebih 0,10, dan yang paling besar adalah formula 3, 26,48 derajat kurang lebih 0,44. Semakin kecil sudut diam menggambarkan granul yang sferis sehingga kemampuan alirnya menjadi semakin baik. Yang ketiga adalah pengetapan. Indeks pengetapan yang baik adalah kurang dari 20%. Semua granul memiliki indeks
pengetapan yang memenuhi syarat. Indeks pengetapan dipengaruhi oleh distribusi ukuran partikel. Bisa dilihat tabel 3. Dan ini adalah tabel 4, hasil pemeriksaan sifat fisik tablet hisap ekstrak daun kemangi dengan variasi pemanis manitol dan laktosa. Yang pertama, saya akan membahas tentang keseragaman bobot. Hasil perhitungan keseragaman bobot pada semua formula adalah tidak ada satu tablet yang menyimpang lebih dari 5% dan 10% dari bobot rata-ratanya. Sehingga semua formula mempunyai keseragaman bobot yang memenuhi persyaratan. Tablet yang baik mempunyai CV kurang dari 5%. Kelima formula menunjukkan besarnya CV kurang dari 5%, berarti semua formula memenuhi persyaratan. Keseragaman bobot dipengaruhi oleh sifat alir campuran granul pada proses pengisian ruang kompresi. Yang kedua, saya akan bahas tentang kekerasan. Tablet hisap dimaksudkan untuk melarut perlahan di dalam mulut. Oleh karena itu, dibuat keras dari tablet biasa. Kekerasan tablet hisap yang baik adalah 7 kilo sampai 14 kilo. Tabel 4 dapat dilihat bahwa semua tablet memenuhi syarat, yaitu dari 9,5 sampai 11,6 kg. Kekerasan tablet akan berpengaruh terhadap kerapuhan. Semakin keras tablet, maka semakin rendah kerapuhannya. Yang ketiga, saya akan membahas tentang kerapuhan. Kerapuhan tablet menunjukkan ketahanan tablet terhadap pengikisan permukaan dan guncangan. Batas kerapuhan tablet yang masih bisa diterima adalah kurang dari 1%. Hasil pemeriksaan kerapuhan tablet menunjukkan kelima formula memenuhi syarat. Kekerasan mempengaruhi kerapuhan. Semakin tinggi kekerasan tablet, maka akan semakin rendah presentasi kerapuhannya. Yang keempat, yaitu waktu melarut. Waktu melarut adalah waktu yang menggambarkan kecepatan tablet melarut perlahan dalam mulut. Tablet hisap melarut kurang dari 30 menit. Tabel 4 menunjukkan formula 5 mempunyai waktu melarut paling lama, yaitu 11,43 menit, sedangkan formula 3 mempunyai waktu melarut paling cepat, yaitu 7,58 menit. Formula 5 mempunyai tingkat kekerasan paling tinggi, sehingga mempunyai tingkat kerapuhan paling rendah dan waktu melarut paling lama. Sedangkan formula 3 memiliki tingkat kekerasan paling rendah, tingkat kerapuhannya paling tinggi, dan waktu melarutnya paling cepat. Yang kelima adalah tanggap rasa. Tanggap rasa dilakukan untuk menguji cita rasa tablet hisap. Parameter ini memegang peranan penting karena berkaitan langsung dengan acceptability terhadap konsumen. Uji tanggap rasa dilakukan terhadap 20 responden dan diperoleh hasil tablet hisap formula 1 merupakan tablet hisap yang memiliki rasa paling manis serta dapat diterima oleh responden. Ini adalah kejelasan yang sudah saya tadi bacakan tentang tabel yang tadi. Dan kesimpulannya adalah semua formula dengan variasi pemanis, manitol, dan laktosa
mampu menghasilkan tapetisap ekstrak daun kemangi yang memenuhi persyaratan. Tapetisap ekstrak daun kemangi yang paling diterima oleh responden adalah formula 1 dengan proporsi manitol sebesar 100%. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.